Jadi bumerang ini buatan Amerika. Ini yang bikin Rex Harrison. Nah, ini Rex Harrison ini adalah putranya si Richard Harrison yang tadi saya bilang di bumerangman.com. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Opik Bumerang. Di pagi hari ini saya berada di rumahnya Kang Okur Rosgana. Kang Okur Rosgana ini sebagai desainer yoyo internasional ya, yang mana beliau itu sudah mengharumkan nama Indonesia. Nah, saya akan obrak-abrik rumahnya pemirsa ya. Beliau juga tidak dari yoyo aja ya. Ini ada bumerang terutamanya, dan beliau sudah wow, pokoknya mah the best banget. Ini panutan saya Kang Okur. jadi sebenarnya sebelum saya bermain yoyo itu awalnya justru saya bermain bumerang kan. Wow. Ini Ternyata bumerang. penghormatan ya, saya diwawancara dengan Kang Opik Bumerang. Kita ngobrolnya bisa campur ya, Sunda Oge, bahasa Indonesia, sedikit-sedikit bahasa Inggris, Cina, bahasa Inggris. Jadi gini kan, jadi sejak SMA itu sebenarnya awal menyukai bumerang itu saya sejak SD, Kang. Wow. Jadi waktu SD itu saya melihat di majalah Bobo itu ada TTS-nya. Senjata yang jika dilempar bisa balik lagi gitu. Senjata khas Australia. Di situ jawabannya kan bumerang gitu. Nah, terus saya nggak tahu waktu kelas 2 atau kelas 3 SD itu saya nanya ke kakak kelas saya yang punya majalah itu, bumerang itu apa sih gitu. Itu benda katanya kalau kita melempar bisa balik lagi. Artinya kan sesuatu yang wow gitu, yang menurut akang mah takjub lah ya. Benda gitu, kalau jika dilempar itu bisa balik lagi. Wah, keren banget gitu. Kita ngelempar tuh kan umumnya yang saya tahu waktu saat itu kan menjauh gitu. Tapi benda. Jika dilempar itu bisa balik lagi. Apaan? Benda apa nih? Sejak saat itu saya nggak bisa tidur, Kang. Saya pengen tahu bumerang itu seperti apa gitu. Saya pengen tahu benda yang bisa balik lagi itu seperti apa gitu. Waktu itu ada film Sena yang bulat itu. Ketika balik laginya itu seperti magic gitu kan. Datang balik lagi dan melingkar kan bendanya gitu. Nah, terus saat SD itu juga saya nyari informasi tentang bumerang. Waktu zaman SD itu saya sekitar tahun 82, 85 lah ya. 82 itu saya masuk SD kelas 1. Udah tua ya. Saya belum lahir. Jadi gini Kang. Jadi nyari informasi tentang bumerang, dan saya dapat di buku kecil di dalam rumah. Nggak ada internet kan, hese lah internet. Itu ada internet, HP itu ada kan. Jadi ketika saya mencari informasi tentang bumerang, saya dapat cara membuat bumerang dari kertas. Jadi bentuknya cuma L biasa aja. Dari kertas keras L. Dari cara melemparnya disimpan di atas buku, dilempar gini. Nanti kita bisa praktekin bikin ya. Jadi dilempar gini pakai pensil. Nah, dan ketika balik lagi itu kayak gini prinsip balik laginya gitu. Terus saya bikin bumerang itu banyak. Saya bagiin ke teman-teman di kelas, jadi pada main tuh. Keren. Dan saat itu saya tidak tahu bagaimana cara melempar bumerang yang baik dan benar. Waktu berlalu SMP saya nemuin artikel tentang bumerang yang bentuknya yang kita kenal sebagai burung pada umumnya aborigin. Yang klasik ya, yang bumerang yang klasik, yang tradisional yang agak melengkung gitu. Terus saya lihat, jadi yang makainya itu orang yang nggak pakai baju, nggak pakai aborigin banget lah, hitam, kadang-kadang pakai coret-coret gitu kan, pada megang bumerang gede bentuknya kan. Nah, belakangan saya ketahuan kalau itu ternyata throwing stick gitu. Jadi untuk memburu ya. Bumerang itu zaman kunonya itu dipakai sebagai senjata ya. Benar nggak, Kang? Betul. Jadi sebagai senjata untuk memburu, setahu saya. Jadi oleh suku aborigin itu dibuat balik lagi agar dia tidak susah ngambil gitu. Tidak susah ngambil lagi setelah kalau buruannya tidak dapat. Tapi kalau buruannya dapat kan nggak balik lagi tuh, sekalian ngambil buruannya sambil ngambil bumerangnya gitu. Nah, SMA lah ya, tepatnya SMA kelas 2 apa kelas 3 itu saya dapat bumerang yang merchandise dari Australia. Ada temen atau siapa ya, tetangga gitu, saya lupa lagi, dapat bumerang yang buat hiasan sebenarnya, tetapi itu udah ada air foil yang benar, terus udah bentuknya udah enak, ada cara melempar di belakangnya. Saya lempar di sana di alun-alun tiap sore dan balik lagi. Dan ternyata balik laginya tuh indah gitu. Dia melingkar, tidak seperti yang saya lempar dari awal tadi yang dilempar pakai. Sejak itu saya sering main bumerang. Jadi SMA itu saya dikenal sebagai anak siswa lah ya,
yang seneng main bumerang gitu. Akang sendiri itu? Sendiri di Subang ya. Di Subang itu nggak ada teman, nggak ada siapapun lah ya. Nggak ada siapapun yang bisa diajak ngobrol tentang bumerang karena informasi tentang bumerang pun hanya bisa didapat di buku gitu waktu itu. Menjelang kuliah itu 94 saya sering main tuh di lapang sendirian gitu kan, lempar. Asiknya bumerang yang saya dapat dari Australia itu, dia itu ini apa namanya, yang asiknya itu dia punya ada hiasannya kan, karena memang itu bukan hiasannya yang gambar kanguru di titik-titik gitu kan. Ya saya nggak tahu sebenarnya kalau itu sebenarnya hiasan, tapi balik lagi dia ya? Balik lagi karena air foilnya udah benar, terus ada pegangannya, ada di tata caranya ya, jadi ada cara melempar di belakangnya gitu. Awal yang baik bagi saya, akang mah dapat bumerang langsung dari Australia. Saya mah masih ngutrak-ngutrak ya. Tapi bumerangnya bukan bumerang olahraga sebenarnya, cuma bumerang tradisional. For fun aja ya? For fun. Sejarah saya bermain bumerang itu terus beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2000 kan saya masuk kuliah 95, 98-nya saya mulai saya mulai lihat-lihat tuh di artikel kampus. Tapi gilanya sih kayaknya tahun 98, 99 ya, ketika internet sudah membooming, saya mulai lihat-lihat di internet. Dan ketika saya searching bumerang, ada bumerang. Dan Kang, mohon maaf dipotong. Nggak apa-apa. Untuk bumerang itu di Indonesia tuh berdirinya kapan tuh Kang? Pendirinya secara organisasi yang saya tahu tahun 2010 ya. 2010 itu ada teman-teman dari ini loncat dulu ya ceritanya ya. Nanti akan saya kembali kenapa saya bisa kembali lagi ke bumerang, karena sempat kejeda ke yoyo ya. Yang sebenarnya teman-teman di Indonesia mungkin ketika searching saya di Google gitu atau searching saya di internet itu pasti yang keluar saya dengan yoyonya. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya saya bermain bumerang. Jadi 2000, jawab yang tadi 2010 itu tanpa saya tahu ya, 2010 itu banyak teman-teman dari Bandung, dari Jogja, dari mana sih yang dari Kang Herman Ahari ya, Cilacap ya. Cilacap. Ada Kang Yudiana, Mas almarhum Mas Listio ya, yang belakangan menjadi ketua ya. Nah jadi mengontak saya, bahkan Kang Yudiana dari Bandung itu mengontak saya, datang ke Subang, rombongan tuh dari Disub Bandung, karena beliau dari Disub Bandung bersama timnya itu datang ke Subang untuk mengunjungi saya. Karena kenapa? Ya kembali lagi ke tahun yang 2008. 2008 itu saya sudah ngontek beberapa teman. Bukan beberapa teman ya, sebenarnya dia tuh penjual bumerang, namanya Richard Harrison. Richard Harrison itu seorang udah agak sepuh juga ya. Dia itu mendistribusikan seluruh bumerang yang ada di dunia untuk dijual di situsnya. Jadi thebumerangman.com. Ini boleh promosi nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Ini bukan promosi sih sebenarnya ya. Cuma saya kenalnya dari beliau. Saya sering curhat. Ya, saya sering curhat tahun 2007, 2008 tuh sering curhat dengan beliau bahwa saya tuh nggak ada teman, saya pengen punya bumerang. Akhirnya saya ngirim duit Kang dengan cara transfer manual kalau tidak salah. Transfer manual, tetapi dia bilang jangan manual, katanya pinjam kartu kredit siapa. Jadi dia menolak ketika saya pengen beli. Ya udah saya kirimin aja dulu bumerangnya, katanya. Wah gila nggak, jangan. Saya bilang susah saya mengirim waktu 2008 itu susah loh Kang. Gimana caranya? 98 itu bentar 95 iya 98 saya masuk 98 masih belum teknologi itu ya. Iya 98 itu susah ketika karena saya mahasiswa kan, mungkin orang-orang udah punya kartu kredit, saya belum kan. Jadi saya kumaha ya caranya mere duit ke luar negeri gitu kan, di amplopan kan bising dicokot di jalan gitu kan. Benar-benar ngerti ya. Jadi hal yang paling asik adalah cara bagaimana sebelum saya bisa main bumerang yang benar gitu, pakai bumerang yang benar, kumaha ya caranya ngirim duit ke itu gitu kan. Saya pisan gitu kan. Jadi saya mencoba untuk kontak, chatting dulu dengan salah seorang teman di sana. Dulu ada satu keluarga gitu, ibu-ibu udah tua juga. Dia memang kenalan di internet dulu, masih zaman MIRC ya, terus zaman Yahoo Messenger. Nah, pas di Yahoo Messenger itu kita temenan tuh dari Ohio. Ada namanya Cindy dan suaminya itu. Jadi Cindy itu dia mau ngasih sesuatu ke saya, terus dia nanya bilang mau apa katanya. Terus dia tuh ngirim banyak, ada boneka, ada hasil rajutan dia.
salah satunya yaitu saya pengen bumerang tapi hanya ada di toko Amerika dan saya susah. Ya udah tinggal saya aja katanya yang beli. Ada jalan biasa ya, luar biasa. Dapat Outback 2 ya, Outback itu jadi strip laminate bumerang. Jadi strip laminate itu bumerang yang dilapisi. Jadi di lengkungan tuh gini. Jadi bukan melengkung kayak triplek. Bukan kayak triplek. Kalau triplek kan aduh gimana ya cara horizonnya, di horizon dipotong. Kalau ini enggak, dilapisin gini, terus ini dilengkungin, dibasahin dilengkungin. Itu lebih kuat rasanya dan bentuknya bagus. Dapat ada dari buatan Amerika juga. Mudah-mudahan ada nanti di koleksi saya. Bisa dilihat. Kalau Outback udah hilang, itu favorit. Itu favorit. Nah, terus saya juga dapat spin racer ya, itu buatan LME Fox, spin racer yang karbon. Yang hitam itu hilang, itu saya. Jadi dipinjam sama waktu saya pergi ke Afrika ya, ke Sudan, main-main tuh, terus masuk ke danau di sana, sampai dicariin tuh sama orang-orang di Sudan. Saya bilang udah nggak usah dicari, biarin aja, gampang kok bisa dapat lagi. Padahal susah juga itu kan kenangan dari si Cindy ini. Luar biasa menurut saya. Iya. Akang udah bosku internasional, perkenalan pertama aja udah luar biasa. Dari Australia langsung bumerangnya dan dari Amerika langsung dikirim ya. Wow. Ya dari Amerika sih, buatan Amerika. Iya. Keren banget nih bisa. Tadi nyampe dari Bandung nyampe ke Akang ya. Dari datang. Bapak Yudiana dan Bapak Budi ya. Kita lanjut obrolan itu. Gimana tuh Kang? Jadi Kang Yudiana itu datang. Saya juga bingung ya, mereka tahu dari siapa gitu saya main bumerang. Ternyata Kang Yudiana kontak dengan orang Amerika yang si Richard Harrison tadi. Richard Harrison merekomendasikan saya. Di Indonesia itu ada namanya Oke katanya. Alamatnya di sini karena dia pernah ngirim bumerang ke saya juga kan. Nah, akhirnya dari situ kontaklah gitu. Awalnya lewat email dulu, terus dulu zamannya itu sih udah tahun ini ya, 2009 atau 2010 gitu. Itu udah ada internet, jadi kita kontak-kontak dulu, berbagi HP, akhirnya kita BBM-an dulu, zaman BBM. Jadi akhirnya setelah dari BBM itu ketemuan lah. Itu singkat banget ketemuannya karena datangnya sore, udah nggak bisa ngelempar sekali, lempar 2 lempar. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol pakai bumerang indoor aja. Mungkin ada ya videonya di channel saya waktu Kang Yudiana datang, ada itu. Bisa dikonfirm waktunya kapan itu. Gila beli Kang eta. Lama banget. Lama ya, nggak selama itu, cuma saya memorinya rada lost. Setelah ketemu Kang yang Kang Opik bumerang yang subscribernya banyak banget. Luar biasa. Ini berkat Kang Oke ya. Awalnya saya juga belum mengenal bumerang ya. Saya ketemu Akang itu pertama kali Akang syuting di Trans 7 dulu ya. Tentang apa bumerang? Tentang komunitas unik ya. Bumerang. Saya tertarik di situ pemirsa, dan saya langsung mendatangi Akang dari Subang ya. Wow, langsung. Dan gila ya. Akang aja yang terinspirasi sama saya, subscribernya udah sebanyak itu, 60.000 ya? 60.000 saya mah nggak ada subscriberan saya mah. Padahal di YouTube udah ada ya, padahal keren banget tuh misalnya. Follow YouTube-nya Kang Oke ya, namanya Kang Oke Rosgana, pokoknya keren banget misalnya. Oke, di handap ya. Di handap ayah pokoknya. Ayah. Jadi kembali lagi ngobrol ya. Jadi kieu kan ketika Kang Yudiana itu datang itu, akhirnya bicaralah yang agak serius tentang komunitas. Komunitas yang dilegalkan. Ternyata teman-teman dari Indonesia itu sudah bikin komunitas bumerang yang bernama INASBA. Indonesian National ya Bumerang Association. Jadi lafalnya memang bahasa Inggris. Tetapi belakangan kan diganti ya, diganti jadi ABI ya, Asosiasi Bumerang Indonesia, karena kita ingin khas Indonesianya tetap ada, terus agar bisa dilegalkan oleh payung hukum dari ini ya, dari IFBA apa ya? Ya IFBA, International Federation Bumerang Association kan. Nah itu dari Prancis kan, ada yang dari Amerika, ada Roger Perry dari Australia gitu kan. Akhirnya kita sering ketemuan di Bandung ya, karena paling dekat Subang ke Bandung. Terus tahun 2011 itu bikin acara kejuaraan nasional bumerang pertama kali. Saya bikin namanya itu nggak banyak yang tahu mungkin. Kalau Tunas Bumi itu sebenarnya itu rancangan itu saya berpikir itu apa ya gitu namanya gitu kan. Kayaknya Tunas Bumi keren, Turnamen Nasional Bumerang Indonesia. Nah, ada beberapa orang yang nanya, kenapa masih Tunas? Tunas di sini sebenarnya bukan mentunaskan pemain bumerang yang
keren. Nggak hanya mentunaskan membuat tunas yang keren gitu, tunas-tunas yang muncul, tetapi tunas ini adalah tunas kebaikan lah menurut saya, tunas bumi gitu, bumerang Indonesia. Jadi tunas itu kita asalnya dari bumerang, tapi mungkin kesananya kita menjadi kayak Akang misalkan akhirnya jadi itu bumerang sebagai tunas, tunasnya akhirnya Akang jadi youtuber. Alhamdulillah ya. Kayak gitu, akhirnya kita bisa ngobrol. Iya betul. Akhirnya kita bisa ngobrol, terus tunas banyak lah, dari ini bisa jadi saling kerja, saling bikin kerja, bikin apa, saling komunikasi, saling kerjasama gitu. Gitu. Jadi dari tunas bumi itu bisa menjadi kegiatan tunas yang menjadi tunas kegiatan yang lain gitu, yang positif menurut saya gitu. Sama Kang Haikal yang saya bikin di sebenarnya panitianya waktu Kang Haikal waktu yang pertama 2011 di Semarang. Di Universitas Brawijaya Malang. Dan lombanya di Universitas Brawijaya di halamannya. Itu yang pertama, Kang. Itu yang pertama. Saya menjadi hari pertama kuat kene kan, juara endurance kan. Wah, juara endurance. Tapi ya itu karena memang kita belum punya standarisasi yang bagus, jadi endurance-nya itu hanya 3 menit dan ternyata 3 menit pun wah Kang. Iya. Tadi ngelempar 3 menit banyak-banyakan soal dan saya nggak ada miss waktu itu. Wow, jadi, berapa kali tangkapan Akang? Aduh lupa 30 gitu. Wow, 30 ya. Saya lupa. Lupa, tapi yang jelas ketika ngelempar itu memang capek dan saya menargetkan nggak ada yang loss, dan benar dari semua lempar itu nggak ada yang loss, saya tangkap semua. Tapi cuma 3 menit kan, internasional 5 menit. Sowak 3 menit Kang. Ngapa dong asli. Teman-teman dari Jogja juga biasanya kan latihan malam pas siang terang gitu kan, wah semenit tigis lulus kan. Udah uzur semua kan. Iya. Untuk jumlah pesertanya Kang, waktu itu kan belum banyak ya, belum banyak, pertama kali ini perdana ya. Kira-kira berapa tuh Kang? Lupa 25 gitu pesertanya, tapi yang asik itu karena kita ada dari Lampung ya, ada dari Lampung, ada dari Bali, ada dari saya sendiri mewakili Jawa Barat, dari Semarang udah jelas ya, dekat kan ya, dari Jogja, ada dari Jogja beberapa, karena memang Jogja sama Bandung itu sebagai awal yang rame gitu, pemain bumerang yang rame. Waktu itu di halaman itu karena memang kurang luas juga, bukan standar pertandingan internasional, tetapi kita mencoba untuk membuat pertandingan itu memang berarti lah ya, dan memang memenuhi standar turnamen gitu. Dan saya nggak nyangka waktu itu saya juara pertama Kang di endurance itu. Keren. Berarti satu ya, saya pernah juara endurance juga. Tapi kita akan lebih 5 menit kan, saya ya 5 menit gitu. Itu ngap banget nih saya, kayak di Gua Jelang baru belum ada aturan yang 25 meter itu. Kalau itu mungkin nggak masuk juga ya sebenarnya, tapi ya saat itu yang terbaik lah ya, nggak miss gitu kan, sampai alhamdulillah Jawa Barat menjadi juara waktu itu. Oke Kang, dan saya itu waktu itu pernah lihat ya di YouTube ya, itu YouTube-nya siapa kurang tahu, Kang Haikal kalau nggak salah ya. Haikal Bumerang ya? Haikal Bumerang kalau nggak salah ya. Bumerangku kalau nggak salah ya itu. Situ ada Bumerangku tuh Kang Haikal ya? Kang Haikal, di follow juga ya Kang Haikal. Mudah-mudahan beliau nonton sekarang. Iya Kang Haikal, Kang Oke ya sehat. Iya, luar biasa. Kita bikin tunas bumi pertama, nama tunas bumi kita wow, ini pemirsa pencetusnya. Dan sekarang sudah sampai 10. Nanti besok di Semarang pemirsa ya. Bulan apa? Bulan Juni ya. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi di sana. Amin ya. Di sana. Oke, lanjut pertanyaan tadi ya Kang ya. Sempat rame ya di Subang itu tunas bumi keberapa tuh Kang? Itu kan ada 1.500 bumerang dilempar secara bersamaan ya. Itu masuk rekor muri saat itu, waktu itu ketiga. Ketiga. Jadi Semarang, Bandung, Subang. Kenapa milih di Subang? Karena di Subang ada lapangan di Kalijati luas banget, dan saya kenal sama komandannya Pak Eding waktu itu, dan Pak Eding menantang saya, oke, kita bikin acara bumerang terbesar di sini. Masuk muri katanya. Masuk muri maksudnya gimana Pak? Rekornya apa? Merinding. Mau banyak-banyakan main bumerang atau mau lama-lamaan muter di atas? Saya pikir kalau mau lama-lamaan atau jauh-jauhan itu skill kita tidak ada yang oke. Tetapi untuk membuat gebjar bumerang itu memang banyak-banyakan main. Jadi ada 2.700 Kang malah. 2.750 saya bikin bumerang dari kertas. Siapapun bisa melempar, tidak harus balik lagi dengan ditangkap, tertangkap dengan baik, sebagus-bagusnya ditangkap. Tetapi kan awam ya yang melemparnya semua pesertanya diambil dari
warga masyarakat di situ, anggota TNI, AU, Iya. dan yang paling banyak adalah apa? Pramuka. Wow. Pramuka Sasubangun diundang Kang KB. Itu videonya harusnya ada ya? Iya, ada harusnya nanti ada di videonya Roger Perry ada di videonya waktu itu saya nggak karena panitia ya saya nggak ngambil footage itu ya. Oke, minum dulu. Iya. Ada yang Iya. ada bisikan. Ada dari bisikan ini. ya. Harus minum dulu Kang ini. Alkohol dulu Kang. Sing bener Kang ya. Mana naon ya ditampi Kang. Abang wali pemirsa ya. Wah ya Cikalapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minumnya gelasnya beda ini. Acara ini disponsori oleh alkohol Cikalapa. Jangan main alkohol lah. Kang, soak alkohol. Bisa ngajongkeng. Ngajongkeng 40 hari sampai kita tidak diterima. Nggak boleh ya pemirsa. Ngomong-ngomong, tadinya mau ngebahas alkohol tapi jangan. Iya. Kita mau ngebahas ini. Pas bumerang ini bukan alkohol ya. Jadi yang asiknya itu kita masuk rekor muri dan pertama kali di event itu saya mengundang Roger Perry. Itu adalah juara dunia dari Australia dan Bapak Bumerang Australia dan McLean juga adalah dari Amerika, adalah pemain internasional, pemain dunia dari Amerika. Beliau mereka punya toko, yang satu bumerang apa? Range Boomerangs ya. Kalau McLean itu punya Legacy Boomerang dari Amerika. Legacy juga saya bikin logonya tuh Legacy. Wow, beliau yang desain logo buat Legacy Boomerang. Mungkin saya nanti next bisa bikin logo ya. Opik Boomerang tuh saya dikirimkan. Keren, bisa aja. Saya belum punya logo asli pasti polosan. Opik Boomerang sudah oke, nggak usah ada logo pun. Saya subscriber udah mengalahkan Alia Dega. Luar biasa. Dengan waktu berapa ya? Nanti 3 bulan ya. 3 bulan. Oke, saya nanti wawancara Akang lah khusus di channel Aduh. saya. Oke ya, siap Bang. Oke, jadi event Bumerang Tunas Bumi ya. Tunas Bumi Bumerang itu saya bikin di Kalijati dengan rekor muri itu. Yang saya senang adalah karena memang ada bantuan dari Auri ya, dari Pak Eding dan kawan-kawan TNI dari Kalijati, Lanut Surya Dharma. Setiap pesawat yang akan menuju misalkan dari Jogja mau ke Bandung, dilewatkan dulu ke Jadi artinya kita ada hiburan, pesawat-pesawat yang keren lewat Kang di atas. Asli asik eta. Asik langsung merinding. Edan ini ada pesawat ini, dan kelompok aeromodeling yang ada di Indonesia termasuk Bu Cek Dev waktu itu atau asli darah Kang ngumpul Cessna ngumpul di dinya. Mereka tuh bikin event lagi, hanya para layang ya. Event pecinta aeromodeling itu datang ke Subang untuk gathering juga di sana. Sementara kegiatan kita kan 3 hari ya, 3 hari. Tetapi di hari pertama di pembukaan sambil lempar bumerang rame-rame itu semua peserta semua orang yang menyukai aeromodeling, termasuk yang suka mengendarai pesawat ringan, pesawat kecil, datang semua kan ke sana. Luar biasa Kang. Sementara McLean ya Roger Perry juga pertama kali datang ke Indonesia waktu itu. Pertama kali mereka datang ke Indonesia untuk kejuaraan bumerang. Mereka juga merasa kagum. Gila, katanya banyak seperti ini. Di saya juga ada katanya waktu itu event rame-rame, ada, tapi nggak sampai ribuan, paling ada 200 orang, dan itu bumerangnya bumerang bener karena semua yang pelempar bumerang bener. Akhirnya mereka juga menjadi setiap tahun mereka datang ke Indonesia untuk terutama Roger Perry Papa Roger itu membantu kami untuk melegalkan bumerang melegalisasikan bumerang dengan hukum olahraga Indonesia itu. Jadi kita tahun ini tahun depan untuk kejuaraan dunia kejuaraan dunia di Prancis ya. Agustus nanti itu berkat bantuan Roger Perry juga kan. Luar biasa Roger Perry bantuannya banyak banget. Ngomong-ngomong, Roger Perry itu kan punya ring bumerang. Nah, waktu tahun 2008 kembali lagi 2008 apa 2009 itu saya itu pertama kali order tuh ke Roger Perry ternyata. Range bumerang, ada 3 bumerang, jadi ada bumerang gandeng jadi di depan, ada yang sedang bangun rumah, tapi nggak apa-apa lanjut ya Kang. Nggak apa-apa lanjut saja, mudah-mudahan terdengar dengan baik. Sementara di depan sana ada yang senyum-senyum, istri Kang Taufik yang mengangkat. Gitu. Di belakang kamera ada istri yang luar biasa menunggu. Rumah saya juga berantakan, baru pindah nih Kang. Oke, jadi ceritanya seperti itu. Ada event di sana, ada banyak bantuan juga dari teman-teman
Inasba waktu itu ya, dari Jogja datang, dan tidak satupun yang saya kesalahan mungkin ya, nggak tahu kesalahan nih, nggak tahu apa ya. Waktu di event itu saya tidak memungut biaya apapun untuk kejuaraan itu. Jadi kaos dikasih, t-shirt ada nggak ya? Nggak, malah nggak ada. Makan, dapat penginapan, tidak ada uang pendaftaran. Jadi mereka free. Bahkan ketika kontingen dari Jogja datang itu dijemput sama tim kami di stasiun. Dan itu tidak ada biaya apapun, hanya registrasi saja gitu. Itu kesalahannya harusnya sih bisa ya. Jadi kita kerepotan sendiri itu waktu itu. Waduh, kelabakan ini udah. Dan alhamdulillah banyak sponsor yang membantu, termasuk dari Boomerang Man tadi yang dari Amerika. Dari Amerika tuh ngasih hadiah banyak banget. Terus dari Prancis, LMI Fox ngasih hadiah banyak banget. Jadi banyak produk-produk boomerang yang dikasih ke acara itu gitu. Wow, luar biasa. Kayaknya itu support terbesar di kejuaraan Tunas Bumi. Selanjutnya supportnya tidak sebanyak itu sepertinya, karena memang kita sudah punya produser-produser boomerang yang oke, termasuk Akang bikin boomerang sendiri indoor. Nah gitu kan. Oke, Akang kayaknya lebih asik kalau saya akan menunjukkan koleksi saya. Oke, misalnya kita obrak-abrik ya, punyanya Akang ya. Ini pasti boomerangnya bikin merinding bulu kuduk pemirsa asli. Soalnya ini boomerang bukan boomerang biasa pemirsa. Akang mah boomerangnya luar biasa lah, dari maker dunia. Udah pokoknya mah. Tapi subscribernya saya nggak sebanyak Akang. Nanti pokoknya setelah nonton ini pemirsa ya, subscribernya Akang harus naik 10.000 melebihi saya ya. Dan ini sangat luar biasa sekali video-videonya, pokoknya sinematik pokoknya mah. Wah, saya nggak tahu sinematiknya seperti apa kan. Pokoknya seperti itu. Lihat ya nanti di itunya Akang. Sejak pindah ke sini itu saya bukan membuat ya, ada banyak hobi dalam hidup saya, termasuk yoyo itu tadi, ada gasing, ada boomerang. Nah, semua hobi saya itu karena memang ini rumahnya kecil ya, jadi saya simpan dalam kotak. Jadi kotak saya ini adalah harta karun saya. Di sana banyak benda-benda yang saya senengin. Oke, kita lihat aja. Oke, lanjut aja. Ini Kang, di sini adalah kotak harta karun saya, di mana benda-benda yang saya senengin ada di sini semua. Wow. Di sini nggak hanya ada boomerang sih ya sebenarnya, ada drone juga. Ada drone, ada alat gambar. Tuh, ada alat gambar, ini ada beberapa gambar. Saya senang ngegambar juga. Wow. Ada yoyo, udah jelas yoyo ya. Tuh, ini ada beberapa gambar juga. Ini hasil tangan pemirsa. Ini hasil tangan. Ini alat gambar saya. Tuh, ini studi saya tentang iseng-iseng lah gambar ya, untuk mencari ini ya, mencari banyak inilah. Nah, terus boomerang itu ada di sini Kang. Nih ada. Nah, ini sebenarnya udah ada beberapa boomerang yang lapuk juga ya. Tapi ya sayang karena kita buka ini aja ya. Boomerang ada di sini, kita ngebahas boomerang nih. Oh, kita bedah ya. Nih. Hanya ini ya. Iya. Kang, boomerang. Ini boomerang yang pertama kali saya beli Kang. Wow. Ini boomerang yang pertama saya beli dari Ranks Boomerangs. Namanya True Magic. Ini buatan Roger Perry. Udah lama ini saya tidak memainkan. Ini tahun 2000 saya dapatnya nih kalau nggak salah. Saya beli tahun 2000. Wow. Berarti 20 tahun lalu ya. Ngeri. Saya juga nggak baru sadar loh Kang. 20 tahun yang lalu biasa ini Akang Oke ya. Sudah bermain boomerang ini udah 20 tahun yang lalu bisa. Wow. Nah, saya sengaja bikin dua ini Kang. Bikin dua kotak. Yang ini adalah mungkin dua kelompok boomerang. Yang ini adalah boomerang yang bisa saya gunakan tiap hari. Kalau yang barusan disimpan di kotak ini, di tas ini, boomerangnya tidak saya pakai tiap hari karena mun bahasa Sunda nama ieu mah dikokojokeun. Biar saya main boomerangnya lebih, kalau main boomerang tuh lebih enak bawa boomerang yang ini gitu. Kokojonan iya. Nah, kenapa yang ini? Karena ini adalah boomerang yang terbuat dari kebanyakan dari kayu. Nah, dari kayu lapis. Jadi boomerang ini buatan Amerika. Ini yang bikin
Rex Harrison. Nah, ini Rex Harrison ini adalah putranya si Richard Harrison yang tadi saya bilang di bumerangman.com. Nah, si Richard Harrison ini punya putra dan ternyata suka membuat bumerang, namanya Bandit. Bandit ini unik, dia itu punya 10 lapisan, tetapi dia tebalnya hanya 5 mm. Artinya setiap setengah mili dia punya 1 lapis. Bumerang kayu ini terbuat dari apa kan yang kayu itu yang plywood lapisnya tuh? Plywood. Saya lebih suka bumerang plywood daripada bumerang sintetis apa plastik ya, gitu ya? Plastik, sintetis. Untuk yang normal ya. Iya. Bukan yang buat sport. Kalau buat sport itu mungkin yang dari ABS, ada yang dari Pertinax, ya. Ada dari karbon. Tapi saya lebih suka yang dari kayu. Nah, ini juga ya saya pilih. Kenapa yang saya suka ini? Karena ini kan kayu dan ini bumerangnya asiknya ini nih Kang. Asiknya itu selain kayu, dia itu memang dia punya karakteristik punya sejarah tersendiri. Kayak ini nih ya, gel bumerang ini namanya sebenarnya Michael Gervin. Si Gervin ini orang Amerika, ini namanya Jazz ini sekarang sudah langka. Jadi si gel bumerang ini sekarang udah langka Kang. Wow. Dia tidak diproduksi lagi, tidak diproduksi lagi di ini karena si Michael Gervin itu udah nggak bikin lagi. Dan banyak orang yang mengcopy polanya, tetapi rasanya sih tidak seenak si Michael Gervin ini. Dia bekerja di Colorado Boomerangs, jadi sudah established lah Colorado Boomerang. Jika buat bumerang itu enak gitu. Colorado Boomerang ini saya ada beberapa buatan Colorado Boomerang. Di sini ada bumerang Colorado yang ini bukan bumerang sport ya, ini bumerang fun. Nggak dikasih pemberat. Nih, ini desainnya oleh Jim Mayfield. Desain Jim Mayfield, Colorado Boomerang, namanya Rainier. Mirip kayak itu ya, Pak, aviator ya Kang ya? Aviator ya. Ini dibikin tahun 90-an nih desainnya. Wow. 90-an. Luar biasa. Dan saya suka warnanya, jadi kalau terbang tuh enak ya. Emang dilihat dari dari jauh tuh terang gitu. Dan ringan. Saya tuh sekarang udah uzur ya, jadi ngelemparnya bukan yang cepet-cepet yang kayak gitu. Saya sih udah fun aja. Sekarang kita selempar, 2 lempar. Mungkin nanti kita ada sesi melempar bareng ya, kita lihat gitu. Biar Akang nyobain bumerang-bumerang yang oke nih. Bumerang wow sekali ini. Bumerang harus nyobain nih. FH Phoenix, FH itu adalah desainnya main gitar ya, itu buatan Rex Bumerang juga. Terus ini saya sengaja khusus bikin R dari nama saya Rose Gana. Tapi sebenarnya sih banyak ya, dia juga bikin R gitu. Cuma saya order ini tuh dari bumerangman.com untuk inisial nama saya dan istri saya Resgini gitu. Wow, keren sekali pemirsa, luar biasa. Bener Kang? Siap. Plywood pemirsa, plywood asik tuh. Kalau plywood tuh coba di zoom dari sini. Indahnya tuh di sini, dan tidak ada ya, menurut saya tidak ada bahan yang lebih asik saat dilempar ya, tidak ada bahan yang lebih asik saat dilempar selain plywood Kang. Jadi kalau plastik terus ada dari Pertinax itu asik dilempar asik, tetapi rasanya untuk ketebalan dan beban yang dimiliki oleh karakter si plywood itu buat saya pribadi melemparnya enak banget. Aduh, emang untuk menerjemahkan enak dalam tanda kutip itu susah ya. Setiap orang punya, ketika Akang senang mancing, kita nyanggut kan keenakannya itu susah diterjemahkan oleh kata-kata. Nah, begitu juga dengan bumerang kayu. Gitu. Bumerang kayu tuh buat saya tuh mempunyai karakteristik yang asik gitu ya, asoy gitu. Tapi ini kekuatannya luar biasa plywood juga Kang ya? Maksudnya luar biasanya susah atau maksudnya kekuatannya itu tidak gampang patah gitu ya? Ya karena memang dia lapisannya itu banyak, walaupun tipis, lapisannya banyak. Itu yang membuat dia kuat, dan jenis kayu yang dipakai tidak kayu jore-jore lain itu babari. Kang, itu juga sembarangan ya. Triplek mah ayeuna karakter triplek tahun ayeuna mah lebih parah di triplek zaman baheula. Ayeuna mah tipis pisan Kang, kacayan ge langsung leuleus atau terbentur langsung. Jadi tidak direkomendasikan bikin bumerang dari triplek. Sangat tidak direkomendasikan. Karena kalau tidak ada banget bahan mah nggak apa-apa ya Kang ya? Menurut saya mending bahan yang lain daripada capek-capek bikin airfoil berbentuk akhirnya potong-potong oge, mendingan tong. Capek gawe teu kapake pemirsa ya. Capek gawe teu kapake, mendingan cari bahan yang lain, mendingan Pertinax kayak gini.
Ya makanya ini yang tas ini tuh jarang dipakai, tapi ada sejarahnya masing-masing. Ini juga asik nih. Wow, keluarga hook ya. Ya, ini ada bumerang sport nih, ini. Jadi ini yang sejarah ini nih, yang bersejarah ini nih. Ini bumerang sport. Kenapa disebut bumerang sport? Karena dia ada pemberat dan dia memang memiliki standar untuk namanya Sato. Untuk standar pertandingan internasional. Jadi gini. Ini yang mau desain adalah Blue Star Boomerangs. Blue Star itu dari Jerman kalau tidak salah. Namanya Volker Behrens. Nah, si Volker Behrens itu email-emailan tuh sama saya. Volker, I would like to buy your boomerangs, kata saya kan. Which one, kata dia. Ini kata dia. Kenapa semuanya nggak pakai pemberat, katanya. Yang kayu aja murni. Iya, karena saya terlalu uzur. Udah, kata saya kirim deh yang ada pemberatnya. Kamu pasti suka, katanya gitu. Ya udah, terserah lah. Pokoknya saya ada sekian dolar gitu kan. Saya pengen waktu itu saya udah pakai PayPal ya, udah ada PayPal kemarin. Saya lupa juga belinya tahun berapa ya, 2018 gitu. Enggak, bukan 2018. 2011 atau 2012. Terus ini dia ngirim nih, ada beberapa 1 2 3. Ini yang dari Jerman semua nih. Dari Jerman semua. 4 nih. Ini juga asik ringan nih. Orion 2. 4, ada berapa ya? Ada berapa bintang? 5. Tuh ini kan nggak pakai pemberat semua. Tapi ini semuanya plywood ya. Saya tidak menyukai bumerang, tidak terlalu menyukai bumerang untuk beberapa permainan. Nah, dan yang ironisnya, bukan ironis ya, yang setelah saya beli ini, si Volker Behrens meninggal dunia. Volker Behrens meninggal dunia. Wah, jadi kemarin tuh email-emailan saya dengan beliau terakhir. Jadi dan saya memiliki bumerang beliau. Wow. Gitu. Legend pemirsa ini. Ini yang bikinnya legend dan legend banget asli. Nggak tahu, walaupun siapa Rex punya bumerang, Colorado juga udah enak bumerangnya. Entah kenapa, mungkin tersuggest karena si beliaunya itu ya, si Volker Behrens itu ngelempar bumerang itu rasanya dia punya karakteristik yang beda gitu. Jenis plywoodnya itu dia jauh lebih berat dari plywood yang ada di sini. Padahal sama plywood, Kang. Apa? Padahal sama-sama plywood. Padahal sama-sama plywood ya, karena jenis plywood juga banyak ya. Ada yang terbuat dari Cina sekarang kan, plywoodnya yang ringan gitu kan. Tapi kalau sekarang saya suruh order bumerang dari Cina rada power kan, ke usung corona. Corona hati-hati. Dia bising air virusan apa? Soalnya udah kena corona. Jadi kayak modal si Volker Behrens orang kayak. Ulahnya. Nah, jadi ada beberapa. Terus saya juga mendesain logo ya perusahaannya buat si Glover Boomerang. Jadi ada si Glover itu di Amerika, dia itu nggak punya logo kan, nggak punya logo buat toko bumerangnya. Saya bikinin, akhirnya dia mengirimkan beberapa bumerang ke saya. Bahkan dia itu bikin spesial buat saya kalau nggak salah yang ada bumerang main yoyo itu di mana ya. Jadi ini dia bikin bumerang yang digambarin, dia seneng gambar juga. Kalau Glover, coba deh dilihat gloverboomerang.com, dia tuh suka gambar karakter orang, Elvis lah lagi langsung digambarin jadi bumerang, atau ada karakter Spider-Man atau karakter Marvel digambarin jadi bumerang gitu, kayak gitu-gitu. Ini saya sengaja order karena ini mengingatkan saya kepada tahun 94 waktu saya lulus SMA itu. Wow, saya main bumerang seperti ini. Bumerang seperti ini. Ini bumerang pertama kali, Kang? Ini bukan pertama kali. Ini udah lama juga. Tapi udah lama, tapi bukan yang pertama. Ini bumerang dibeli ya. Semuanya sih hampir dari Boomerang Man ya. Kalau saya semua dari Boomerang Man kecuali yang ini tadi dari Volker Behrens itu. Semuanya sih kayu ya. Saya senang bumerang wood. Jadi kan throw sticks not stones gitu. Lempar kayu aja, nggak usah lempar batu gitu. Nah, lempar kayu aja baik lagi misalnya. Nah, ini nih yang Volker Behrens, ada lagi ini nih. Ini Orion 1 ada pemberatnya. Jadi ada pemberat Orion 1, ini tadi ada Orion juga kan ini. Nah, Orion 2 ini kan sama sebenarnya. Karakternya Orion juga, tetapi ini ada pemberat yang atas. Ini jauh, Kang, ini bisa lebih dari 40 meter kalau tenaganya kuat. Dan bisa dilempar di angin yang kencang. Tidak terlalu kencang juga, tapi angin kencang juga aman gitu. Jadi istilahnya breeze ya, angin berhembus gitu bisa, tapi angin kencang juga bisa yang ini karena ada pemberat. Kalau yang ini harus angin lembut ini mah, karena nggak ada pemberat pisan.
dan tipis. Ini karakter apa namanya, si plywoodnya jauh lebih tipis, jadi nggak bahas bumerang ya tenan udah. Tenan emang bumerang kita mah. Ini ada beberapa bumerang yang terbuat dari ini buatan Amerika aja. Buatan Amerika. Ini terbuat dari terbuat dari plastik. Cetak gitu kan, Bang? Ini dicetak ini mah. Dicetak. Ya. Ini kayak kepat. Tapi plastiknya tuh nggak gampang patah, Kang. Ini asiknya tuh semua bumerang kecuali yang LME Fox ya. LME Fox kalau terbentur banget mungkin patah, tapi jarang sih. Ini yang LME Fox, yang Frog ini agak berat juga ngelemparnya kalau yang tenaga yang udah jujur kayak saya gini. Wah. Oke, saya buka lagi. Ngeri ini lihat. Nah, ini dari Glover juga, Glover bumerang. Dari Glover bumerang ini namanya Hook 7 ya, sebenarnya miripnya 7 tapi ini disebutnya high voltage, voltase tinggi. Jadi gambarnya ini apa? Oke, kita bahas satu-satu. Ini dari Glover bumerang. Nah, Profly ini adalah bumerang plastik 2 blade yang populer. Dia buatan siapa? Amerika juga. Kok saya lupa ya. Ini teh namanya teh siapa? Ya ini pokoknya yang bumerang ini kan ada yang segitiganya. Ya. Yang segitiganya teh apa namanya? Ya. Sama malah nggak tahu, malah Kang luar biasa. Oh gitu ya. Jadi yang segitiga itu waktu tahun 95 itu ternyata bumerang yang three fly-nya itu adalah masuk ke dalam mainan dengan desain terbaik. Di dunia. Eric Darnell ini desainnya Eric Darnell ini membuat bumerang yang populer menjadi bumerang yang segitiganya yang three fly-nya itu populer menjadi bumerang ini, Kang. Jadi bumerang lomba. Jadi setiap lomba pasti pakai modifikasi bumerangnya dia gitu. Si Eric Darnell gitu. Ini oke, tadi saya akan menunjukkan bumerang yang pertama kali yang saya dapat, yang dikasih si Cindy, yang pertama kali saya dapat bumerang yang sama Outback 2 itu, tapi Outback itu udah hilang. Nah, ini bumerang ini nih. Jadi saya dikasih 3, tapi tersisa hanya ini. Wah, ini ada gambar Ella. Ini tanda tangan pembuatnya juga udah. Ini jauh dan berat ini. Dibuat tahun 2001 ini. Agustus 2001 ini. Agustus 2001 ini dibuatnya. Tuh, from Cindy dan Charlie. Cindy dan Charlie ini yang ngasih ke saya, tetapi pembuatnya, aduh lupa lagi siapa ini, nggak kebaca. Itu. Ini berat banget. Ini buatan siapa tadi? Papa Roger ini. Ini bumerang yang pertama kali saya order itu ini. Nah, ini sih yang dikasih yang pertama kali ini nih. Nah, ini pertama kali yang saya order nih tahun 2000. Tank bumerang yang 2 bumerang ini. Sebenarnya ada satu lagi tetapi satu lagi hilang. Hilang dipinjam orang ketika main hilang. Wah, ya udah deh. Itu bentuknya kayak Y, itu huruf Y bumerang. Tapi ya kalau udah hilang gimana lagi ya. Bukan yang ini buatan Indonesia. Ada yang dari katanya yang populer sih ini. Nah, ini akhirnya dimodif lagi sama bumerang Bandung. Sama Zoom bumerang sama Kang Yudiana ngambil dari sini, dibikin juga kopiannya dari sini. Nggak tahu kopiannya ada nggak di sini? Nggak ada di sini. Bukan tas yang satu lagi. Jadi Kang gitu, Kang. Wow, keren banget Kang. Banyak koleksi bumerang. Ini pertama kali order dari almarhum Mas Listio. Ini juga berlapis-lapis. Namanya Analog Kid, desain dan airfoil Mas Listio Bramantio, ada tanda tangannya juga. Ya, cuma tahunnya nggak ditantumin. Ini saya kayak pernah lihat Kang. Ini adalah bumerang yang dibikin almarhum juga. Iya. Waktu hunting itu ya. Ikut ya. Waktu mau ke rumah saya waktu tahun apa? Waktu dulu. 2000 berapa itu ya? 2000 berapa? Boomsday ya itu ya, Bapak Menpora ya. Yang Pak Imam Nahrawi ya. Nginep kan? Imam Nahrawi datang ke Subang, kita hunting ke hutan, dapat ini. Dapat itu kayu maja ya kalau kayu maja, benar. Sampai sekarang saya terniang kayu maja itu bagus pik ya. Akhirnya saya masih ada di rumah banyak tuh. Inilah kayu maja ini yang orang ikut ya. Ikut. Kalau nggak tahu kayu maja bahasa Sundanya berenuk. Nah, bulat. Itu kayak jeruk bali tapi memabukkan. Coba eta
mencegah virus corona, tambahkan itu. Jangankan kita juga bisa. Wah, Iya. langsung. Oke Kang, lanjut Kang, keren banget asli. Oh ya, saya aslinya merinding banget bisa ini banyak banget koleksi Akang yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, Wah. kelemahan saya atau kelebihan ya nggak tahu lah, terserah gimana Iya. mau lihat. Saya tuh jarang punya bumerang Indonesia. Wow. Saya juga punya bumerang Indonesia karena bahannya itu Kang, bukan berarti pemain-pemain atau pembuat Indonesia itu jelek. Keren Kang Mas Lesdio keren. Iya. Kang Herman Anhari keren, ada yang dari itu Kang Gege kan, Iya. ada Kang Gege bumerang. Cuma ya itu kelemahan di kita adalah tidak punya bahan plywood. Sementara saya sukanya plywood gitu. Tapi ya ada beberapa bumerang yang dibikin sama teman-teman dari bahan selain plywood pun. Ya ini Hari ya, Om Hari ya. Om Hari Gunawan dari Surabaya ya itu. Iya, Om Hari kalau nggak salah Coraknya bikin. khas ya. Ini asik nih. Bumerangnya kecil dan jauh banget. Saya suka. Jadi kenapa saya tidak banyak punya yang buatan Indonesia tuh karena bukan plywood. Saya sukanya plywood. Karena kenapa? Karena kalau plywood tuh ringan, Kang. Saya senang ngelemparnya, nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau kalau ketemuan, saya suka pengen memiliki juga bumerang teman-teman gitu. Itu punya buatan Indonesia asik soalnya mereka tuh karakternya beda-beda gitu. Ini buatan siapa? Mas Herman Anhari. Ini CB ya. Subang Boomsday. Ya. Jadi saya bikin event namanya Subang Boomsday, Subang Bumerang Day. Jadi seharian kita bikin camp, kita ngelempar bumerang bareng-bareng, cucurak bareng-bareng, waktu sholat buat yang muslim berhenti, waktu makan berhenti, tapi lanjut lagi obrolan malam juga obrolan bumerang. Sehari itu kita ngomongin bumerang aja. Saya juga ikut waktu itu ya. Ikut ya? Ikut. Akang ikut ya? Ikut saya. Di itunya? Iya di Subang. Di Subang ya? Wah itu. Nah Kang Herman nge-support ini nih. Kang Adam. Bumerangnya keren-keren juga. Ini salah satu buatan Kang Adam. Berat juga nih. Tuh ada bumerang kan. Saya ingat ya setiap bumerang yang ini ternyata alhamdulillah saya masih diberi ingatan. Ya karena setiap bumerang itu seperti sampah ya di sini seperti apa pembalatak, tapi saya setiap megang salah satunya saya apa ada momen ya ada momen. Yang Nah, ini Mas Lisio Bramantio untuk meniru bumerang sejarah bahwa di Indonesia itu ada ya. Dari daerah mana Kang? Sulawesi apa ya? Sulawesi ya. Iya, Nah, ini adalah meniru ya, mereplika sejarah bumerang Indonesia bahwa sebenarnya bumerang itu bukan dari aborigin, dari Indonesia. Nah, inilah cross stick inilah gitu. Nah, makanya di sini bilangnya crosswood dia. Ini tahun 2015 dibikinnya. Aduh, beliau mudah-mudahan keberkahan. Amin ya, sebagai Mudah pahala meninggal, jariah ya yang tak terputuskan luar biasa. Mudah-mudahan gitu. Jadi ini buatan Kang Yofi Widianto. Ya. Ini Iya, tuh bumerang. khusus spesial dibikin buat saya. Itu kayu kornis ya, bukan Kang? Saya nggak tahu jenis kayu, kalau sudah jadi bumerang saya nggak tahu jenisnya. Ini juga dari Colorado Boomerang. Ini namanya Mirage. Ini ada pemberatnya, beda banget antara kiri dan kanan. Dan ini memiliki karakter terbang, lingkar yang jauh dan lintasan yang jauh jika melemparnya benar. Itu full circle berarti Kang? Kenapa? Full circle. Full circle. Dan ini jika kita mentuning dengan baik, dia akan berada di posisi yang rendah. Jadi bukan naik ke atas, tapi jika melemparnya baik flat di bawah. Dan ini asik banget buat saya. Jadi di bawah semuanya. Weaponnya gitu. Bumerang dunia ini kan. Ini juga dari Makley, Skippy dibikin dari Mei 2010. Ini waktu sebelum beliau datang ke Subang untuk apa namanya? Itu ya turnamen ketiga ya. Iya, ketiga. Itu dia bawa ini, beliau bawa ini dan dikasihkan ke saya. Ini juga ada beberapa yang buatan beliau. Saya simpan di sini karena pertama ini berat ya. Bukan dari yang ini ya, berat. Terus ada juga yang ini juga harus angin yang kencang. Jadi yang beratnya harus angin yang kencang. Sekarang kan anginnya agak lumayan ya. Kalau musim hujan saya nggak main bumerang sama sekali. Ini berat, ada angin yang kencang banget yang ini. Makanya ini dibikin lem. Ini air foilnya di mana nih Kang? Kok aneh ya? Aneh itu. Aneh benar pemirsa, ini aneh banget. Asik. Air foil sedikit di sini. Ini logo yang saya bikin buat Legacy itu ini nih. Nih, desainnya ya, logo. Wah. Ini benar-benar kayak kipas ya. Ada kipas ya. Unik. Ini juga ini kecil banget tapi jauh banget. Berat ini.
Makanya dinamain hummingbird. Hummingbird itu kolibri ya. Kolibri karena kecil, tapi kecil cabai rawit. Kecil ini jaraknya lebih dari 40 meter. Karena apa? Bahannya tebal. Jadi ngelempar berat banget. Wah, berat pisan Kang. Orang solak yang ngelempar ya. Udah gak kuat lah buat saya. Oke pemirsa, saya jadi tercengang ya melihat wow banget sampai tidak bisa berkata-kata pemirsa. Saya mau menanyakan apa jadi bingung ngelihat koleksi beliau yang sangat luar biasa banget, penuh sejarah dan bumerangnya memerangi keramik semua. Ini pokoknya mah saya tidak bisa berkata-kata sekali lagi. Wow, cos. Harusnya yang interview yang banyak nanya ya. Ini mah malah saya yang banyak ngomong, tapi ya emang tenan naon ya. Enggak apa-apa ya Kang ya. Kurang Kang ya, ngacoblak ya. Kongres ini ya. Kurang ngocoblak. Kongres ngawangkong beres-beres. Biasa ini pemirsa. Tapi ya luar biasa adalah Kang Putih. Jadi kita dikenalkan oleh Bumerang, akhirnya kita bisa ngumpul lagi, kita menjadi bagian dari persaudaraan Bumerang yang tadinya tunas bumi. Jadi tunasnya dari Bumerang teh akhirnya menjadi tunas kebaikan yang lain. Betul sekali ya. Dan pemirsa juga bisa kenal bumerang-bumerang dari Indonesia ya Kang ya. Luar biasa. Dari Indonesia, dari luar juga. Dan yang asik adalah kalaupun saya udah banyak bumerang ini, saya mah nggak punya follower Kang, nggak punya subscriber banyak ya, nggak apa-apa ya. Nanti ikutin follower ya, subscribe Akang Rosgana. Nanti kita bikin lagi mungkin beberapa tapi nggak hanya bumerang sih salahnya itu saya. Apa Kang, yang penting hobi sendiri mah bagus itu keren. Yang saya seneng saya bikin aja. Nah pemirsa, bagi pemirsa yang berbeda dengan yoyo, bumerang, apalagi Kang aero modeling ya, gambar sketsa, kamera, pokoknya satu wadah di Oke Rosgana itu udah komplit banget. Oke Rosgana ya? Oke Rosgana. Ini satu win ya, satu ini nanti ada tulisannya di bawah ya. Pokoknya mah jos. Kudu ini mah kudu naon dah. Kudu subscribe. Karena luar biasa pokoknya mau ini alat-alatnya tidak ecek-eceknya. IG nanti ya kita. Kalau di IG itu saya kebanyakan hasil foto, hasil gambar gitu, hasil gambar tangan saya. Gitu sedikit ada beberapa yoyo, ada beberapa bumerang juga. Karena kan videonya cuma semenit ya, belum ada IGTV ya. IGTV juga saya belum masukin. Kayaknya saya lagi merancang konten yang benar-benar baik lah, yang benar gitu. Jadi belum dimulai ini. Konsisten gitu Kang ya dalam satu itu. Pengennya sih konsisten. Satu hal sebelum mungkin ini ngobrolin masalah bumerang yang saya punya, ada satu bumerang yang unik ya. Ada yang yaitu bumerang ini namanya IAR ya, IAR real bumerang ini kenapa unik? Sebenarnya ini dari Pertinax ya. Pertinax 3 mili kalau tidak salah. Nah, yang uniknya adalah pemberatnya satu. Bukan hanya satu, sebenarnya ini koin Kang. Koin. Kalau di dalam tuh koin. Jadi bukan timah kayak ini. Tetapi koin ini teh. Jadi ketika kita beli bumerang ini misalkan $10, koinnya misalkan harga berapa sen, nah $10 kurangi itu sen gitu kan. Diwariskan jadi, tapi tidak laku di sini mah. Tidak laku, tapi paling tidak ya dia harus sedia receh banyak recehnya bumerang gitu kan. Gitu. Keren, Masya Allah luar biasa. Ya, mungkin koleksi bumerang saya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Kang. Jadi ngomong kayak apa-apa atau ngomong gimana, saya udah waduh mati gaya intinya mah pemirsa atau kumaha ini teh mau dibahas saya tadi gimana ya? Mungkin pemirsa ada pertanyaan di bawah kolom komentar. Iya, silakan ya, siap menampung dan saya akan kontak Akang Oke Rosgana lagi. Atau saya juga akan memantau terus ya. Akang di video ini. Mungkin kita bisa sharing terus dan nanti juga saya akan mencoba untuk menginterview topik bumerang. Interview ada itu ya bagian orang. Iya. Ngobrol terus. Oke. Waduh, saya nggak bakatnya di interview, ngomong aja belibet begini. Tua Kang ya tuh. Subscribernya mengalahkan Arya Dega. Wow. Mas Arya, saya juga melihat terus video Mas Arya, tapi ternyata dalam waktu berapa bulan? 3 bulan dari Oktober itu. Dari Oktober langsung melejit ya. Nah, obrolan ini adalah obrolan pembuka. Selanjutnya nanti kita ngobrol di channel saya untuk interview topik bumerang. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Mungkin sekian ya. Saya obrak-abrik rumah Kang Oke Rosgana yang sangat luar biasa sekali ya.
Mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung dengan channel Opik Bumerang, silahkan klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video keren dan menarik seputar bumerang. Dan jangan lupa follow subscribe juga, subscribe juga ya, biar saya bisa banyak Oke. AdSense. Iya. Nggak perlu sih AdSense. Saya bisa enjoy dengan Berkarya ya, Kang, ya? Berkarya dan enjoy dengan hobi saya. Jika ada yang like boleh like, unlike juga nggak apa-apa. Apapun yang dilakukan, pokoknya yang bikin kalian senang, Iya. lakukan saja. Oke, mantap Akang. Akang matur nuwun, Pak. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya, Kang. Pasti itu. Oke. Oke, Kang, good luck pokoknya mah. Keren. Jangan Oh iya mah iya. di keningan capture itu. Di Video ya. GoPro tuh, kan? Nah, recording mana langsung? GoPro stop. GoPro stop recording. Itu mah gampang. Ini langsung video. Jadi teh iya nya. GoPro stop recording. GoPro capture. Nih. Tuh, kalau ke video. Kalau video kan.